Halo sobat, kabar harian. Dalam kurun waktu 10 hari, pasukan Rusia dilaporkan meluncurkan 768 rudal berpemandu ke wilayah Donetsk. Angka ini cukup untuk membuat para analis militer mengeluarkan kalkulator dan warga setempat mengeluarkan kalimat klasik. Ya sudah, ini sudah bukan renovasi lagi, ini riset pabrik. Serangan bertubi-tubi tersebut diklaim telah menghancurkan hampir seluruh infrastruktur penting di wilayah itu. Listrik padam, jaringan air rusak, jalan berubah fungsi jadi kolam musiman, dan gedung-gedung kini lebih cocok disebut konsep terbuka. Rudal yang digunakan disebut sebagai rudal berpemandu presisi tinggi. Presisi dalam arti pembangkit listrik kena, jembatan kena, gudang logistik kena, harapan warga untuk hidup normal ikut kena. Warga Donetsk kini hafal jadwal yang tak resmi, pagi tanpa air, siang tanpa listrik, malam tanpa tidur. Seorang warga berkomentar sambil tersenyum pahit, "Kami tidak butuh jam tangan, kami butuh waktu untuk suara ledakan." Para pengamat menyebut intensitas 768 rudal dalam 10 hari sebagai tekanan militer yang sangat sistematis. Warga menyebutnya lebih sederhana, capek. Tidur terganggu, rutinitas lenyap, dan hari-hari terasa panjang tanpa kejelasan. Namun di tengah kehancuran, warga masih bangun setiap pagi, bukan karena alarm, tapi karena suara ledakan sudah cukup efektif. Di sisi pasukan yang bertahan di Donetsk, kondisi tidak kalah pelik. Tanpa infrastruktur, logistik menjadi tantangan, pos peranan berpindah-pindah, komunikasi sering terputus, dan strategi harus disesuaikan dengan satu pernyataan penting, ini masih ada tempat berdiri yang aman gak? Namun, seperti warga sipil, pasukan di lapangan tetap bertahan, tidak dengan heroisme berlebihan, tapi dengan prinsip dasar, hidup dulu sisanya menyusul. Dalam 10 hari, 768 rudal berpemandu mungkin berhasil menghancurkan hampir semua infrastruktur Donetsk, namun satu hal yang belum tentu sepenuhnya runtuh adalah manusia yang tinggal di dalamnya. Di antara puing-puing yang gelap dan sunyi, diselingi ledakan, warga dan pasukan masih bertahan dengan tenaga tersisa, lelucon seadanya, dan harapan kecil yang disimpan rapat-rapat. Karena di Donetsk hari ini bangunan bisa runtuh, listrik bisa mati, air bisa habis. Tapi kemampuan manusia untuk bertahan sambil bercanda tipis ternyata masih menyala.